Mungkin pernah ada satu momen dalam hidup di mana kamu pernah bersedih dan bertanya, "Kenapa aku harus melalui semua ini?" Dan langit tidak menjawab, ia hanya diam. Dalam hidup, kamu tidak dipilih untuk diuji karena kamu lemah, tapi justru karena kamu menyimpan kekuatan yang bahkan kamu sendiri belum sadar kamu punya. Masalahnya, kekuatan itu kadang hanya bisa muncul saat kamu dipukul, dibenturkan, dan dihancurkan dulu. Ujian bukan kutukan. Ujian itu seperti sapaan dari langit yang sedang berkata, "Hei bangun, ini waktunya kamu naik kelas." Tapi sebelum kamu naik, kamu harus berdarah dulu, harus gila dulu, harus jatuh dan tidak dianggap dulu. Kamu harus dibuat kehilangan arah dulu, agar tahu mana yang betul-betul pantas kamu kejar. Ini bukan soal siapa yang paling banyak tahu, tapi siapa yang paling tahan dihajar habis-habisan tanpa kehilangan arah dan diri sendiri. Dan berikut ini mungkin adalah 7 kebijaksanaan yang akan membuka mata kenapa beberapa manusia dipilih untuk diuji. Pertama, mungkin kamu sendiri yang pernah memintanya dan Tuhan mengabulkan. Pernahkah kamu dalam sepi yang paling jujur, di dalam doamu, dalam ritual ibadahmu yang hening, kamu meminta pada Tuhan, "Aku ingin jadi orang yang lebih kuat," atau "Tunjukkan aku jalan mendekat kepadamu seperti jalannya orang-orang suci," atau kamu pernah berseru, "Tuhan, jadikan aku versi terhebatku." Nah, mungkin yang sedang kamu hadapi hari ini, pahitnya, hancurnya, sulitnya, sakitnya, dan sepinya. Itu bukan siksaan tapi jawaban, bukan kutukan, tapi proses dari permintaanmu sendiri yang pernah kamu panjatkan tanpa kamu sadar konsekuensinya. Itu respons dari langit terhadap keberanianmu untuk bermimpi lebih tinggi. Masalahnya kamu mungkin lupa pernah meminta itu semua. Kamu lupa kamu pernah ingin lebih tangguh. Lupa kamu pernah berkata ingin jadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Dan sekarang, ketika hidup datang menagih komitmen itu lewat berbagai tekanan, kamu goyah. Kamu merasa dihukum, padahal sejatinya kamu sedang dibentuk. Ujian ini bukan serangan, melainkan validasi bahwa Tuhan menganggapmu layak diberi tantangan sekelas itu, karena permintaanmu juga bukan permintaan kelas receh. Tuhan memilihmu karena kamu memiliki potensi. Lihatlah ke belakang, siapa manusia besar yang tidak diuji dengan keras? Siapa tokoh suci yang tidak pernah digerus habis oleh penderitaan sebelum ia menjadi sosok yang agung? Tidak ada. Jalan mereka bukan jalan berbunga, tapi jalan berdarah. Jadi kalau kamu pernah meminta ingin berjalan di jalan mereka, maka terimalah pula medan tempurnya. Ini bukan siksaan, ini adalah harga. Dan harga tidak pernah murah. Kalau sesuatu yang kamu inginkan adalah sesuatu yang agung dan besar, kamu tidak bisa mendapat kekuatan tanpa dipaksa mengangkat beban yang sangat berat berkali-kali. Tidak bisa punya kedewasaan tanpa pernah merasa ditinggalkan dan diremehkan. Tidak bisa mendapat kebijaksanaan tanpa pernah mengalami kekacauan. Semua itu bukan untuk menyiksa, tapi untuk memampukanmu menjadi sosok yang kamu sendiri dulu pernah inginkan. Jadi jika hari ini kamu merasa tersungkur, terpuruk dan terasing di dalam cobaan hidup yang berat, jangan buru-buru mengutuk nasib. Mungkin ini bukan kutukan. Ini mungkin adalah jalan yang sengaja disiapkan untuk menuju versi dirimu yang dulu pernah kamu inginkan. Dan sekarang, kamu hanya sedang melintasinya. Karena tidak ada jalan pintas untuk menjadi luar biasa. Hanya ada keberanian untuk menanggung apa yang dulu pernah kamu minta. Jadi, nikmati sakitnya karena kamu sedang dibentuk agar pantas. 2. Mungkin karena kamu masih keras kepala, dan satu-satunya cara menyadarkanmu adalah dengan membenturkanmu agar sadar. Ada tipe manusia yang hanya bisa belajar setelah hidup menendangnya berkali-kali dengan sangat keras. Dan jika kamu tipe seperti itu, maka selamat. Ujian bukan hanya mampir sejenak padamu. Ia akan tinggal lebih lama jika kamu belum berubah. Kenapa? Karena mungkin kamu terlalu sibuk menciptakan duniamu sendiri yang nyaman menurut versimu, walaupun sebenarnya tidak sehat, dan kamu tidak sadar bahwa kenyamanan seperti itu akan membuat jiwa membusuk pelan-pelan. Jadi, satu-satunya cara agar kamu bangun dari tempat tidur usang itu adalah dengan membuat semuanya runtuh.
Cobaan hadir untuk mengoyak zona nyaman yang sudah kamu peluk terlalu erat. Ia datang bukan untuk menghancurkan hidupmu, tapi untuk menghancurkan versi dirimu yang sudah kadaluarsa dan beracun. Tapi mungkin kamu terlalu keras kepala, terlalu penuh pembenaran, terlalu takut kehilangan yang palsu. Maka langit harus turun tangan dengan cara yang paling menyakitkan. Bukan karena kejam, tapi karena masih peduli. Mungkin kamu harus kehilangan hubungan yang kamu kira akan bertahan selamanya. Karena kesalahanmu sendiri. Mungkin kamu harus jatuh dari mimpi yang kamu kira sudah pasti. Kamu harus dikhianati oleh orang yang kamu kira tidak mungkin mengkhianati. Semua itu peringatan. Peringatan bahwa kamu harus segera berubah. Dan kalau kamu masih nekat bertahan dengan pola dan kebiasaan lama yang merusak, langit mungkin akan membenturkanmu lebih keras lagi agar sadar bahwa kesalahan bukan ada di luar, tapi ada dalam dirimu sendiri. Jangan tunggu semuanya musnah baru kita paham. Tapi kalau kita sudah terlanjur hancur, maka ketahuilah, ini bukan akhir. Ini peringatan dari hidup agar kita membuang yang semu dan membangun ulang diri kita dari puing-puing yang lebih jujur. 3. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar sedang dirajut melalui sakitmu. Sakitmu bukan sekedar luka. Ia adalah tenunan yang sedang dijahit rapi untuk menjadikanmu sesuatu yang lebih utuh dari kamu yang kemarin. Kadang, penderitaan itu bukan tentang kamu secara langsung, tapi kamu hanya perantara. Perantara agar sesuatu yang lebih besar terjadi. Mungkin kamu dipukul, karena dari luka itu akan lahir satu pesan hidup yang akan menyelamatkan banyak orang. Ya, bisa sesimpel itu. Kamu sengaja disayat agar bisa menyembuhkan yang lain. Langit kadang bekerja seperti tangan tukang kayu tua, kasar, tapi terampil. Ia mengamplas sisi tajammu agar halus dan tidak melukai, memaku egomu, dan menggergaji keinginan-keinginan semu yang kamu pegang erat. Supaya apa? Supaya kamu jadi bentuk baru. Supaya kamu pantas mengemban beban di masa depan, yang sebelumnya mungkin terasa berat untukmu. Ujian itu untuk mengupgrade levelmu. Dan lebih dari itu, kamu mungkin tidak tahu siapa yang sedang memperhatikanmu. Siapa yang sedang mengamati kisah hidupmu dari kejauhan. Bisa jadi, suatu hari nanti ada satu orang yang melihat bagaimana kamu bangkit dengan gemilang dari keterpurukan, dan dari situlah dia terinspirasi untuk tidak patah semangat dan terus bertahan di tengah kesulitan. Jika kamu bertanya, jadi aku harus tersiksa demi orang lain? Jawabannya, ya, kadang memang begitu. Tapi tenang, penderitaanmu tidak sia-sia, karena setiap luka yang kamu pikul akan kembali kepadamu dalam bentuk pemahaman yang berharga. Jadi, kalau kamu merasa hancur, ingat ini. Ada sesuatu yang lebih besar sedang tumbuh dari puing-puingmu. Kamu hanya belum menyadarinya sekarang. 4. Mungkin karena kamu harus belajar membedakan mana yang sejati dan mana yang palsu. Satu hal yang selalu disobek oleh ujian adalah ilusi. Ilusi tentang siapa dirimu, siapa orang di sekitarmu, siapa yang benar-benar peduli, dan siapa yang hanya ikut menumpang kapalmu. Kamu tidak akan pernah tahu siapa yang asli dan siapa yang berpura-pura sebelum semuanya dibakar habis. Dan kamu berdiri di sana, sendirian, menyaksikan siapa yang tetap tinggal dan mengulurkan tangan, dan siapa yang pergi tanpa ragu saat kamu terjatuh. Cobaan akan membuatmu merasa seperti dilucuti, tanpa atribut, tanpa status, tanpa pujian, tanpa pengakuan. Dan dari situ kamu akan tahu siapa yang mencintaimu karena dirimu, dan siapa yang cuma menempel karena ingin mengeruk keuntungan. Sakit memang, tapi dari situ kamu akan belajar memilah, karena manusia itu pandai bersandiwara, dan hanya ujian yang bisa melucuti topengnya. Saat kamu diuji, akan ada yang menjauh. Akan ada yang menghilang, akan ada yang meremehkan, padahal sebelumnya memelukmu di depan. Tapi, tenang, itu bukan bencana, itu pembersihan, karena semesta sayang padamu, ia sedang menyingkirkan yang palsu, agar kamu hanya dikelilingi oleh yang tulus. Ingat baik-baik, ujian itu semacam pembuka mata. Kamu tidak akan tahu siapa dirimu dan siapa yang ada di sekelilingmu, sebelum hidup menekanmu sampai kamu hampir hancur berkeping-keping. 5.
Mungkin kamu sedang dilatih untuk tidak menggantungkan hidupmu pada apapun dan siapapun yang bisa lenyap. Ketergantungan pada yang fana adalah jebakan, dan agar kamu sadar, Tuhan mungkin akan merobohkan semua tempat bergantungmu satu persatu, hal-hal duniawi, dari uang, cinta, validasi, sampai kerabat atau sahabatmu sendiri. Semua akan dilepaskan darimu, bukan karena kamu harus hidup sendirian, tapi karena kamu harus kuat berdiri tanpa mereka. Kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat kakimu sebelum kamu dipaksa berjalan sendiri. Kamu tidak akan tahu betapa panjang napasmu sebelum kamu dipaksa lari jauh sendirian. Ujian hadir agar kamu belajar bahwa yang paling bisa kamu andalkan bukan dunia, tapi Tuhan. Jangan salah tafsir, ini bukan ajakan jadi manusia individualis atau apatis. Ini tentang membangun fondasi yang super kuat. Kamu harus menjadi sangat kuat sebagai pribadi. Baru setelah itu, kamu bisa berbagi kekuatanmu kepada orang lain. Tapi kalau kamu masih sibuk menyedot kekuatan orang lain, bergantung pada mereka demi merasa aman, maka kemungkinan ujian akan datang sampai kamu belajar berdiri tanpa tongkat. Ujian itu seperti detoks. Detoks dari kemelekatanmu pada segala yang fana, yang bisa lenyap dalam sekejap. Ujian akan memaksamu belajar tentang siapa yang seharusnya kamu jadikan tempat bergantung, yang tidak akan hancur dan tetap abadi. 6. Karena luka adalah bahasa rahasia yang hanya dipahami oleh jiwa-jiwa agung, ada bahasa yang tidak bisa dipelajari lewat buku, seminar, nasihat, atau pelatihan. Bahasa itu hanya bisa dipahami lewat luka, dan luka yang dalam hanya diberikan pada jiwa-jiwa yang memang ditakdirkan untuk memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu dipilih untuk merasakan itu, agar kamu bisa jadi penerjemah penderitaan bagi orang lain. Kamu tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh memahami penderitaan seseorang kalau kamu tidak pernah berdarah. Kamu tidak akan bisa memeluk orang yang sedang kehilangan kalau kamu sendiri belum pernah dihantam kehilangan itu. Kamu tidak akan benar-benar bisa merasakan kelaparan orang lain jika perutmu sendiri tidak pernah kosong. Ujianmu adalah tiket masuk ke dunia batin yang lebih dalam, tempat di mana kamu bisa benar-benar mengerti, benar-benar merasakan, dan bukan sekedar mengamati. Semakin besar lukamu, semakin luas kapasitasmu memahami manusia, dan itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Dunia tidak butuh lebih banyak orang pintar yang sok tahu. Dunia butuh lebih banyak jiwa yang mengerti tanpa menghakimi. Dan jiwa seperti itu hanya bisa lahir dari luka yang dikunyah dan ditelan sampai habis. Jadi saat kamu diuji dan rasanya ingin menyerah, ingat ini. Kamu sedang diajar satu bahasa rahasia yang tidak dimiliki semua orang, yaitu empati. Dan suatu hari nanti kamu akan berterima kasih karena kamu pernah dihancurkan begitu hebatnya, hanya agar kamu bisa mengulurkan tangan kepada yang sedang sekarat. 7. Mungkin kamu dipersiapkan untuk peran besar. Peran besar bukan untuk mereka yang manja, bukan untuk mereka yang gampang ngambek saat disinggung, bukan untuk mereka yang cuma ingin disanjung tapi tak siap dihina dan dikritik. Kalau kamu terus diuji berkali-kali, bisa jadi itu bukan karena kamu sial, tapi karena kamu sedang dipahat untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Dan setiap pahatan memang menyakitkan. Hidup tidak akan menyiapkan panggung besar untuk orang yang lemah. Maka kamu diuji, bukan agar kamu semakin tenggelam, tapi supaya kamu tahu bahwa mentalmu bisa setangguh baja. Supaya kamu bisa memimpin tanpa harus membusungkan dada. Supaya kamu bisa menyembuhkan tanpa harus merasa lebih suci. Supaya kamu bisa menampung luka orang lain tanpa ikut hancur. Peran besar bukan soal popularitas, tapi soal tanggung jawab. Kamu akan menjadi tempat bersandar orang-orang yang tidak punya siapa-siapa. Kamu akan menjadi suara untuk yang tidak bisa bersuara. Tapi bagaimana kamu bisa melakukan semua itu kalau kamu sendiri masih panik tiap kali dunia sedikit mengguncangmu? Ujian adalah cara semesta bilang, naikkan kapasitasmu. Kamu diminta untuk punya wadah yang lebih besar, dan itu hanya bisa dicapai kalau kamu rela dibongkar total. Maka, jangan remehkan dirimu saat diuji dengan sangat keras. Bisa jadi, kamu sedang dibentuk untuk jadi pilar di tengah reruntuhan dunia.